call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen tes dari mata kuliah Asesmen Pembelajaran Matematika. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Maftuhatul Fitriah dengan NIM 4101419160 dan Abdul Aziz Ali Akbar 4101419166, kemudian Anya Amana Lailani dengan NIM 4101419170. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian dari instrumen. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 2010 nomor 203, instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sedangkan alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah tugas dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian pengertian dari tes sendiri adalah alat atau instrumen yang sistematis berupa latihan atau gerakan untuk mengukur atau untuk memperoleh data, informasi, kemampuan, atau bakat individu maupun kelompok. Nah, langkah-langkah penyusunan tes. Pengembangan tes keterampilan umumnya melibatkan 4 tahap. Yang pertama yaitu pemilihan atribut untuk diukur. Yang kedua, menetapkan atribut yang sesuai yang akan dinilai. Yang ketiga, menentukan reliabilitas dan menetapkan jadwal pengukuran yang tepat. Kemudian yang terakhir, memperkirakan validitas setiap ukuran. Itu menurut Safrit dan Wood tahun 1989 dengan nomor 289. Kemudian macam-macam bentuk tes itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tes objektif, kemudian tes subjektif. Tes objektif sendiri yaitu bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih peserta tes. Kemungkinan jawaban atau respon sudah disediakan oleh penyusun butir soal. Peserta tes hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Dengan demikian, pemeriksaan atau penskoran jawaban atau respon peserta tes sepenuhnya dilakukan secara objektif oleh korektor. Bagian dari tes objektif yaitu yang pertama lebih representatif mewakili isi dan luas bahan. Yang kedua lebih mudah dan cepat pemeriksaannya atau penskorannya. Yang ketiga penskoran dapat diserahkan pada orang lain. Yang keempat tidak ada unsur subjektif baik dari guru maupun dari responden. Nah, di samping itu memiliki kelemahan, yaitu diantaranya memerlukan persiapan yang lebih sulit. Saya ulangi lagi, kelemahan dari tes subjektif adalah memerlukan persiapan yang lebih sulit karena butir soalnya lebih banyak dan harus diteliti untuk menghindari kelemahan soal.
Yang kedua, butir soal cenderung hanya mengungkapkan ingatan dan pengenalan kembali saja dan relatif sukar untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi seperti sintesis dan kreativitas. Yang ketiga, banyak kesempatan bagi responden untuk untung-untungan atau berspekulasi. Dan yang terakhir, kerjasama antar responden saat mengerjakan soal tes lebih terbuka. Bentuk tes objektif terdiri dari 4. Yang pertama, tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes melengkapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Yang pertama adalah tes benar salah. Tes benar salah merupakan tipe tes yang butir-butir soalnya terdiri dari pertanyaan yang disertai alternatif jawaban antara benar dan salah. Peserta tes diharuskan untuk mempertimbangkan dari pertanyaan itu adalah pernyataan yang benar atau yang salah. Seperti contoh di bawah ini, yang pertama adalah 1, 2, 3, 7, 8 merupakan bilangan bulat, benar atau salah. Kemudian contoh yang kedua adalah A sama dengan 2, 3, 7, 9, 11, 13. A merupakan bilangan prima. Pernyataan di samping ini adalah benar atau salah. Next. Kemudian ada kaidah penulisan soal benar atau salah. Yang pertama, menghindari pernyataan berarti ganda. Kemudian, meyakinkan sepenuhnya bahasa butir soal bisa dipastikan benar atau salah. Kemudian, menghindari menulis butir soal yang memperdayakan. Kemudian, menghindari pernyataan negatif. Kemudian, menggunakan suatu bentuk yang tepat. Menghindari jawaban benar yang berpola. Dan yang terakhir, menghindari penggunaan kata-kata kunci seperti pada umumnya, semua, dan yang lainnya. Next. Kemudian yang kedua ada tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan bentuk tes yang butir-butir soalnya selalu terdiri atas dua komponen utama, yaitu sistem yang menghadapkan siswa kepada sebuah pertanyaan tidak lengkap atau suatu pertanyaan langsung, dan dua atau lebih pertanyaan jawaban yang mana satu diantaranya lebih benar dan sisanya salah. Sebagai contoh adalah seorang pemilik dealer membeli sebuah mobil bekas. Untuk memperbaiki mobil tersebut, ia harus mengeluarkan biaya sebesar 400.000. Sedangkan setelah beberapa bulan mobil tersebut laku terjual dengan harga 21.160.000. Jika dari penjualan tersebut pemilik dealer mendapat keuntungan sebesar 15%, maka berapakah harga pembelian mobil bekas tersebut? Next. Kemudian kaidah penulisan tes pilihan ganda. Yang pertama, pokok soal yang merupakan permasalahan harus dirumuskan secara jelas. Kemudian yang kedua, untuk suatu soal hanya terdapat satu jawaban yang benar dan yang paling benar. Yang ketiga, perumusan pokok soal dan alternatif jawaban sebaiknya merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang keempat, pada pokok soal dihindari perumusan pernyataan yang bersifat negatif. Yang nomor 5, alternatif jawaban atau opsi hendaknya logis dan pengecoh harus berfungsi untuk menarik. Yang keenam, diusahakan supaya tidak ada petunjuk menuju jawaban yang benar. Yang ketujuh, diusahakan supaya tidak menggunakan pilihan jawaban yang terakhir berbunyi semua pilihan jawaban di atas benar dan semua pilihan jawaban di atas salah. Yang kedelapan, diusahakan supaya pilihan jawaban bersifat homogen, baik dari segi isi maupun panjang pendeknya pernyataan jawaban. Kemudian yang kesembilan,
merakit soal diusahakan supaya jawaban yang benar atau kunci jawaban letaknya tersebar antara A, B, C, dan D, yang lain ditentukan secara acak, sehingga tidak terjadi pola jawaban tertentu. Yang ke-10, jika pilihan jawaban berbentuk angka, hendaknya disusun secara berurutan memulai dari angka yang terkecil dari atas dan yang terbesar di bawah. Kemudian pada pokok soal sebaiknya tidak menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bersifat tidak tentu, seperti seringkali, kadang-kadang, pada umumnya, dan yang sejenisnya. Yang ke-12, diusahakan supaya jawaban butir soal yang tidak satu bergantung dari jawaban butir soal yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tes menjodohkan. Tolong kembali lagi. Nah, tes menjodohkan merupakan bentuk tes yang butir-butir soalnya terdiri atas kalimat pertanyaan yang masih belum sempurna, yang mana peserta tes atau responden diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat pada titik-titik yang disediakan. Butir soal tipe menjodohkan ditulis dalam 2 kolom atau kelompok. Kelompok pertama di sebelah kiri adalah pernyataan atau pertanyaan yang disebut dengan premis. Kelompok kedua di sebelah kanan adalah kelompok jawaban. Tugas responden adalah mencari dan menjodohkan jawaban-jawaban sehingga sesuai dengan pernyataan yang ditanyakan. Kemudian contoh dari soal menjodohkan seperti yang tersaji di dalam PowerPoint ini. Oke, next. Kemudian kaidah penulisan soal menjodohkan. Yang pertama, meyakinkan bahwa antara premis dan pilihan yang dijodohkan keduanya homogen. Kedua, dasar-dasar yang untuk menjodohkan setiap premis dan pilihan dibuat secara jelas. Kemudian yang ketiga, menggunakan bentuk yang cocok. Next. Kemudian yang keempat, tes melengkapi. Tes melengkapi merupakan bentuk tes yang butir-butir soalnya terdiri atas kalimat pernyataan yang masih belum sempurna, di mana siswa diminta untuk melengkapi kalimat tersebut dengan satu atau beberapa kata pada titik-titik yang disediakan. Kaidah penulisannya, yang pertama meyakini bahwa pernyataan dapat dijawab dengan kata atau penggalan kalimat yang mudah atau khusus, dan hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian yang kedua, menggunakan bentuk yang cocok. Yang ketiga, jangan memutus butir soal melengkapi. Yang keempat, menghindari pemberian petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang kelima, menunjukkan bagaimana seharusnya jawaban yang benar. Next. Kemudian tes subjektif. Tes subjektif pada umumnya tes subjektif berbentuk esai atau uraian. Tes esai merupakan bentuk tes yang jawabannya berupa uraian kalimat yang relatif panjang. Tes berbentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes menurut Asmawi Zainul dan Nur Nasution. Menurut Suharsimi tahun 2008 nomor 162, ciri-ciri pertanyaan tes uraian didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya menurut Eko Putro tahun 2012 terdapat dua macam tes esai. Yang pertama ada extended response atau uraian bebas. Kemudian ada restricted response atau uraian terbatas. Nah, untuk tes uraian bebas itu merupakan bentuk tes uraian yang memberikan kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tes.
Nah, bentuk soal seperti ini tuh baik sekali untuk mengukur hasil belajar pada tingkatan advokasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Kemudian, tes uraian terbatas. Nah, tes uraian terbatas itu merupakan bentuk tes uraian yang memberikan batasan-batasan tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Batasan itu meliputi konteks jawaban yang diharapkan oleh peneliti, jumlah butir jawaban yang dikerjakan, keluasan uraian jawaban, dan luas jawaban yang diminta. Butir soal-soal jenis uraian ini sebaiknya dipakai untuk mengukur hasil belajar tingkat pemahaman, aplikasi, dan analisis. Nah, dalam menulis tes uraian itu terdapat kaidah penulisan yang benar. Nah, yang pertama, hendaknya butir soal meliputi ide-ide pokok dari materi yang diujikan. Dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif yang mampu mewakili materi pokok dalam mata pelajaran yang diujikan. Kemudian, sebaiknya butir soal tidak mengambil kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Kemudian pada saat menyusun butir soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penskoran dalam rangka meningkatkan reliabilitas butir soal. Kemudian yang keempat, hendaknya ada variasi pertanyaan, di antaranya jelaskan, mengapa, bagaimana, uraikan, bandingkan, supaya lebih diketahui tingkat penguasaan responden terhadap bahan ujian. Kemudian yang kelima, hendaknya rumusan butir soal itu mudah dipahami oleh peserta tes. Dan yang terakhir, hindari penggunaan kata yang mempunyai makna ganda. Nah, selain tes-tes yang sudah disebutkan, itu terdapat tes lisan. Pendekatan lisan itu tidak jarang juga digunakan oleh guru kelas untuk mengevaluasi siswanya. Pertanyaan lisan bisa memberikan umpan balik secara langsung kepada guru maupun kepada siswa. Manfaat umum dari tes lisan yaitu memberi kesempatan pendekatan yang lebih akrab untuk guru terhadap siswanya dan sebaliknya. Hal ini sangat baik dalam rangka untuk keperluan diagnostik. Pendekatan lisan bertujuan untuk mengungkapkan sebaik-baiknya pengetahuan dan pemahaman siswa tentang materi atau bahan yang diujikan. Kemudian, untuk mengembangkan instrumen tes, itu terdapat 7 langkah. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan tes. Langkah awal dalam mengembangkan instrumen tes itu menetapkan tujuannya. Tujuan ini sangat penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan, karena seperti apa dan bagaimana tes yang akan dikembangkan sangat bergantung untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum, yakni standar kompetensi-kompetensi dasar atau SKKD yang sedang digunakan. Instrumen yang dikembangkan seharusnya sesuai dengan indikator pencapaian suatu KD yang terdapat dalam standar ISI atau SI. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal, meliputi SKKD, materi, indikator, dan bentuk soal yang akan dibuat. Dalam membuat kisi-kisi ini, kita juga harus menentukan bentuk tes yang akan kita berikan. Beberapa bentuk tes yang ada, antara lain ada pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, tes benar salah, uraian objektif, atau tes uraian non-objektif. Untuk mempermudah dalam membuat kisi-kisi soal, diberikan contoh kartu kisi-kisi soal. Kemudian untuk yang keempat, menulis soal. Pada kegiatan menuliskan butir soal ini, setiap butir soal yang Anda tulis harus berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi dan dituangkan dalam spesifikasi butir soal. Bentuk butir soal mengacu pada deskripsi umum dan deskripsi khusus yang sudah dirancang dalam spesifikasi butir soal. Adapun untuk soal bentuk uraian perlu dilengkapi dengan pedoman penyekoran yang lebih rinci. Kemudian langkah yang kelima yaitu melakukan telaah instrumen secara teoritis. Telaah instrumen secara teoritis atau kualitatif dilakukan untuk melihat kebenaran instrumen dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Telaah instrumen secara teoritis dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan ahli atau pakar, teman sejawat, maupun dapat dilakukan dengan telaah sendiri. Setelah melakukan telaah ini, kemudian dapat diketahui apakah secara teoritis instrumen layak atau tidak. Pembahasan secara detail mengenai telaah
instrumen ini. Dapat dibaca lebih lanjut. Kemudian yang keenam, melakukan uji coba dan analisis hasil uji coba tes. Sebelum tes digunakan, perlu dilakukan terlebih dahulu uji coba tes. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh data empiris terhadap kualitas tes yang telah disusun. Uji coba ini dapat dilakukan ke sebagian siswa, sehingga dari hasil uji coba ini diperoleh data yang digunakan sebagai dasar analisis tentang reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas pengecoh, daya beda, dan yang lain-lain. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu merevisi soal. Berdasarkan hasil analisis butir soal hasil uji coba, kemudian dilakukan perbaikan. Berbagai bagian tes yang masih kurang memenuhi standar kualitas yang diharapkan perlu diperbaiki sehingga diperoleh perangkat tes yang lebih baik. Untuk soal yang sudah baik tidak perlu lagi dibenahi, tetapi soal yang masuk kategori tidak bagus harus dibuang karena tidak memenuhi standar kualitas. Setelah tersusun butir soal yang bagus, kemudian butir soal tersebut disusun kembali untuk menjadi perangkat instrumen tes sehingga instrumen tes siap digunakan. Perangkat tes yang telah digunakan dapat dimasukkan ke dalam bank soal sehingga suatu saat nanti bisa digunakan lagi. Nah, jadi itu merupakan ketujuh langkah untuk mengembangkan instrumen tes. Itulah presentasi mengenai pengembangan instrumen tes dari kelompok 1. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik tutur kata maupun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.